Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Fitra Gendri dengan NIM 123230116. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan membahas atau mengkaji lebih lagi mengenai materi yang telah diturunkan pada prosesi binaan lanjutan kami sebagai anggota muda pada Hima 3 ITERA ITB. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji mengenai dua hal. Yang pertama adalah ART dari bab 2 pasal 15 dan juga AD dari bab 4 pasal 8. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu ART bab 2 pasal 15. ART bab 2 pasal 15 ini berbunyi hasil keputusan musyawarah anggota yang telah disahkan oleh musyawarah anggota tersebut merupakan keputusan mutlak yang berlaku dan wajib ditaati oleh anggota Hima 3 ITERA ITB. Berdasarkan hal tadi, kita dapat melihat bahwa keputusan hasil musyawarah anggota yang telah disahkan bersifat mutlak dan wajib ditaati oleh seluruh anggota Hima 3 ITERA ITB. Pada dasarnya, pasal ini tuh dapat mencerminkan prinsip dari kolektif dari sebuah himpunan yang mana hasil musyawarah atau musyawarah anggota tersebut tuh harus dihormati dan harus diikuti oleh seluruh anggota tanpa pengecualian. Namun relevansinya pasal ini tuh dalam konteks zaman sekarang bisa kita analisis melalui beberapa sudut pandang. Yang pertama itu adalah kepatuhan terhadap keputusan yang kolektif. Dalam konteks organisasi modern, kepatuhan terhadap keputusan tetaplah hal yang menjadi penting. Tetapi banyaknya organisasi lebih mendorong adanya diskusi lanjutan setelah musyawarah. Dan kita dapat melihat pada zaman sekarang era digital membuka akses kita untuk dapat mengkomunikasikan atau banyak mempertimbangkan hal-hal lain dari berbagai pihak. Sehingga keputusan yang telah kita buat tadi dapat mungkin akan dievaluasi di kemudian hari jika ada alasan suatu perubahan dalam situasi ini. Terus kita akan melihat dari analisis sudut pandang yang kedua, yaitu mengenai keputusan yang bersifat mutlak tadi. Kalau menurut saya, sebuah keputusan tersebut dikatakan mutlak, tetapi terkadang tidak fleksibel terhadap perubahan situasi atau kebutuhan yang baru muncul pada saat sekarang. Dalam hal organisasi modern, kefleksibilitasan menjadi hal yang penting untuk menyesuaikan terhadap aturan yang telah yang baik untuk diterapkan pada masa sekarang gitu. Maka kalau menurut saya pribadi, istilah mutlak ini menjadi kurang relevan di zaman sekarang tanpa adanya jalur alternatif seperti voting atau musyawarah ulang. Kan dapat kita lihat tadi jika dalam hal Hima 3 ITERA ITB ini menganut yang namanya musyawarah anggota. Dan kalau menurut saya pribadi dengan sifatnya keputusan tadi bersifat mutlak tadi itu bisa jadi kurang relevan gitu, karena tidak semestinya suatu keputusan tadi itu cocok untuk digunakan pada saat pada saat waktu yang telah ditentukan. Adanya kondisi di mana suatu keputusan tadi itu tidak cocok dengan kondisi yang terjadi sekarang misalnya, otomatis keputusan yang bersifat mutlak ini kurang cocok. Kalau itu menurut saya harusnya dapat disesuaikan terhadap kondisi yang ada gitu. Terus kita lanjut pada poin yang kedua. Di sini saya membahas mengenai dari AD bab 2 pasal 8. Dan AD bab 2 pasal 8 ini menjelaskan bahwa musyawarah anggota atau MA adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan kemahasiswaan Hima 3 ITERA ITB dalam perspektif perkembangan zaman.
kita akan menguji relevansian dari AD bab 4 pasal 8 ini dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, kepemimpinan kolektif dan demokrasi. Kepemimpinan kolektif dan demokrasi ini dapat kita lihat pada pasal ini. Pasal ini tuh dapat kita bilang mencerminkan bagaimana prinsip demokrasi di mana kekuasaan tertinggi itu dapat dipegang oleh seluruh anggota melalui yang namanya musyawarah anggota. Menurut saya pribadi, hal ini tuh sangat relevan dengan nilai-nilai demokrasi yang dihargai oleh banyak orang di dalam suatu kepanitiaan ataupun suatu kegiatan, yang mana hal ini juga diatur dalam Pancasila kita juga. Lalu hal ini tuh dapat dibilang suatu hal yang baik karena keputusan tersebut tidak hanya di tangan orang-orang tertentu saja, tetapi melibatkan anggota-anggota lainnya. Dan juga hal ini dapat membuktikan bahwa setiap orang dapat bersuara untuk menyampaikan aspirasi maupun keinginan yang ia sampaikan melalui yang namanya musyawarah anggota. Terus kita dapat mengkaji dari sudut pandang peran musyawarah dalam era digital. Musyawarah anggota dapat dibilang sebagai wadah tertinggi dalam pengambilan sebuah keputusan. Dan medianya bisa berkembang mengikuti zaman. Dan pada saat sekarang ini, era digital tuh dapat memungkinkan musyawarah dapat dilakukan secara online maupun secara online. Dapat dibilang memungkinkan kehadiran atau partisipasi yang lebih besar tanpa keterbatasan untuk kehadiran secara langsung gitu. Hal ini dapat dibilang membantu juga kita dalam proses yang namanya bermusyawarah, bukan hanya untuk melakukan musyawarah secara offline saja atau secara langsung, tetapi juga kita bisa memanfaatkan yang namanya era digital, yaitu memanfaatkan aplikasi tertentu untuk melakukan musyawarah tetap berlanjut gitu jika adanya suatu hal keadaan tertentu. Dan dengan hal ini dapat saya simpulkan bahwa pasal ini sangatlah relevan dengan perkembangan demokrasi pada zaman sekarang. Namun jika dilihat oleh tuntutan zaman sekarang, perlunya kita menerapkan sistem organisasi yang bergerak di bidang era digital juga, walaupun juga sudah dijalankan, tetapi kita juga perlu memaksimalkan yang namanya musyawarah anggota tersebut juga dilaksanakan secara era digital juga. Dan pada intinya pada pasal AD bab 4 pasal 8 ini ialah dapat dikatakan bahwa semua orang atau semua anggota dapat memberikan penyuaraan untuk memberikan suatu pendapat, dan setiap orang itu bebas untuk berpendapat. Setiap orang itu bebas untuk berpendapat maupun mengeluarkan aspirasi dalam diri mereka tersebut. Oke, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ketidaksesuaian data. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.